You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Sukawadi kembali di Do You See What I See. Di segmen kita ngobrol lagi bersama dengan pencerita yang favorit. Belum lama juga sudah bermain ke Do You See What I See. Kali ini main lagi karena kemarin sempat kontak-kontakan terus mau melanjutkan percakapan kemarin yang cukup panjang dan nggak puas-puas gitu ya. Kita langsung aja panggil Mbak Ana Olive dari podcast Kisah Horor. Halo Mbak Ana, Assalamualaikum warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan baru ya, sekarang pakai baru. hijab. Alhamdulillah. Kemarin sempat ini ya, di jalan. Nah, sekarang kan lebih proper lah di rumah. Gitu. Iya, di rumah. Nggak apa-apa, malah lebih santai daripada ngobrol di jalan. Mudah-mudahan kualitas suaranya juga jauh lebih baik. Karena kemarin ada yang komen suaranya kurang proper juga, baik dari saya gitu ya? ataupun dari Mbak Ana. Yang lalu kan kita pakai Zoom ya, sekarang kita nyoba pakai Zoom. WhatsApp call aja. WhatsApp. Biar enak, biar gampang. Mbak Ana betul. Posisi di Surabaya kan ya? Di Surabaya. Sebelum kita rekaman ini tadi sempat ngobrol dikit, kayaknya pengen kopdar sama teman-teman di Surabaya. Mudah-mudahan kejadian. Amin. Karena tanggal 20 insya Allah 20, 21 nggak tahu sampai 22 atau 21 pulang saya akan ke Surabaya. Jadi senang banget kalau nanti mungkin ada warga Desa Sukawadi yang di Surabaya atau teman-teman podcaster juga yang nonton episode kali ini mungkin bisa ikutan buat rame-rame ketemu lah ya, ngobrol-ngobrol tipis-tipis. Nggak tahu nanti akan diculik Mbak Ana kemana sama teman-teman yang lain. Ya, jangan keras-keras, Mister. Oh gitu ya. Nanti ketahuan sama istri, nggak enak kan? Waduh, soalnya ada Mas Nocha juga kemarin udah janjian sama Mas iya. Nocha. Oh Mas Nocha. Ada. Nocha, iya tak kenal. Mas Arga juga. Tapi Mas Arga kayaknya. Arga bagi horor. Mas Arga bagi horor. Ya, belum pernah collab. Kalau nggak jauh ya kita ketemuan rame-rame aja nanti. Jadi saya ngundang teman-teman juga nih kalau pas banget waktunya di Surabaya DM saya ya nanti ya lewat Instagram. Insya Allah tanggal 20 kita ketemu lah dikit-dikit. Dikit-dikit. Ya. Jangan se-stadion kan bahaya. Iya. Iya gimana Mbak Olive kabarnya, kesibukan belakangan ini mengajar? Baik. Ya, kesibukannya sekarang mengajar karena sekarang udah mulai masuk ya. Besok udah mulai masuk siswa sudah mulai baru. Masuk ya. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga liburan. Iya. Selain itu juga nge-podcast masih. Bikin konten ada yang seru ya belakangan ini? Ya, banyak sih. Mengerikan. Asik diceritain ah. Monggo Mbak Olive, aku pengen dengerin tadi sedikit tipis-tipis katanya ada cerita yang cukup menarik buat dibagikan ke warga Desa Sukawadi juga. Wah, yang mana ya? Terlalu banyak cerita, pusing jadinya. Tadi katanya ada yang jalan-jalan tadi pas ada pengalaman pas jalan-jalan bikin konten. Oh, enggak sih. Cuma enggak sih, tadi kan cuma kopdar aja sih, Mister. Kopdar biasa. Ya. Jadi kalau kali ini aku mau cerita, karena cerita saya banyak, jadi mungkin cerita seputaran masa explore tempat terbengkalai dulu kali. Selalu menarik untuk disimak ceritanya. Oke. Jadi, ini udah cerita belum ya, yang masalah Falas yang rumah pembantaian itu? Belum. Oh, belum ya? Belum. Jadi tahun 2019 waktu masih aktif main YouTube, saya explore di salah satu tempat terbengkalai di kota Surabaya, namanya di daerah Ngagel. Jadi
rumah itu kebetulan yang membantai itu cerita sedikit ya. Jadi yang membantai itu kepala keluarga, si ayah, dan itu terjadi pada tahun 2008 karena masalah hutang piutang trading falas gitu kan. Akhirnya karena si suami ini gelap mata, membunuh seluruh anggota keluarganya, istri dan 2 anaknya. Nah, si suami ini bekerja di salah satu perusahaan kopi terbesar se-Indonesia. Lalu yang si istri ini mempunyai franchise gitu kan. Di Surabaya juga. Nah, yang tempat pembantaiannya itu di rumah usahanya. Sedangkan rumah pribadinya itu ada di seberangnya, di seberang jalannya. Dan itu rumahnya juga di pinggir jalan besar, jalan umum. Waktu itu saya pertama kali datang ke sana sendirian, itu jam 11 malam. Ini sebelum ada keinginan untuk ke sana itu cerita ini sudah berkembang. Maksudnya mitosnya atau cerita serem ini sudah? Sebenarnya belum sih. Baru beberapa konten kreator yang baru masuk sana. Mungkin saya adalah orang kedua waktu itu yang masuk ke situ. Oh, sebelumnya jadi mendapat referensi cerita ini karena sudah ada cerita di sana. Iya, sudah ada. Oke. Nah, jadi waktu pertama saya datang ke sana emang penasaran. Ke sana itu jam 11 malam. Terus ya rumahnya kondisinya dalam berantakan, masih banyak barang-barangnya seperti kayak gelas-gelas minuman kemasan yang dia jual, terus habis itu banyak kursi-kursi, meja, dan emang udah berantakan banget. Cuma di sisi kanannya itu ada ruangan khusus yang menyimpan peralatan-peralatan perabotan dia yang masih utuh seperti TV, vacuum cleaner, dan lain-lain. Jadi memang tidak ada orang yang masuk ke situ, tapi memang kondisinya rumahnya itu terbuka, nggak digembok. Nah, waktu saya pertama ke sana itu nggak ada kejadian apa-apa sih, karena emang rumornya itu tempat pembantaiannya itu ada di kamar belakang, kamar paling belakang sendiri gitu. Nah, pas saya mau masuk ke kamar belakang itu nggak bisa dibuka karena dikunci dari luar. Ini rumah terbengkalai berarti ya? Iya, rumah terbengkalai. Jadi open gitu ya, nggak istilahnya nggak trespass ya. Jadi buat penonton kalau ada juga yang merasa pengen mengunjungi tempat gini, make sure ini aman ya secara. Aman. Tapi sekarang udah roboh, udah hancur semua bangunannya. Oh gitu, oke. Iya. Jadi waktu itu masih kokoh ya bangunannya yang waktu saya ke sana itu. Mau masuk ke tempat pembantaian itu. Jadi di tempat pembantaian itu rumornya di kamar buat ngebantai itu ada tembok yang ditulis pakai darah gitu kan. Ada tulisan di tembok tapi tulisannya pakai darah. Jadi sebenarnya mau membuktikan itu juga gitu. Bener ya? Iya, mau membuktikan itu juga. Tapi waktu pertama kali datang ke sana itu posisinya kamarnya dikunci, jadi nggak bisa masuk gitu. Nah, karena emang putus asa, nggak ada ruang celah untuk masuk, akhirnya saya inisiatif untuk closing waktu itu, closing kan, udah. Lalu beberapa minggu kemudian saya dapat kabar nih dari temen yang udah explore ke sana, katanya akses untuk ke kamarnya itu udah bisa masuk gitu. Siapa yang bukain? Akhirnya, ada. Ada yang ngejebol. Tadinya tuh ada yang ngejebol di jendela. Waduh. Di jendela. Jadi di video saya itu ada cuplikan video yang saya susah masuk susah payah masuk ke ruangan di situ lewat jendela. Jendela yang kecil banget. Berarti ini ada footage-nya dong di YouTube-nya Mbak Ana? Ada. Nanti saya kirimin. Masih live kan ya di YouTube ya? Masih. Oke, siap. Nanti monggo ke sana teman-teman. Jadi pertama sebelum saya mau datang ke rumah pembantaian tersebut, saya datang ke rumah pribadinya yang ada di seberangnya. Itu rumahnya itu ada 3 lantai. Ada 3 lantai, jadi saya masuk ke sana manjat pagar gitu kan. Waduh. Manjat pagar. Terus teman-teman nunggu di depan pagar, di luar lah, nunggu kendaraan gitu kan.
Nah, waktu saya datang ke lokasi tersebut, masuk, itu ruangannya masih lengkap. Maksudnya perabotannya masih banyak banget, seperti kayak Mhm. spring bed, mmm, apa namanya, baju-baju, Mhm. terus di kamar mandinya itu emang kamar mandinya kayak ada bathtub-nya gitu kan. Mhm. Bathtub-nya bagus banget. Di situ banyak banget kayak sampo, habis itu ya banyaklah peralatan mandi gitu kan. Di ruang tengah itu ada TV, ada kulkas, tapi udah rusak gitu kondisinya. Mhm Mungkin mhm. pernah dijarah kayaknya, pernah dijarah di situ. Oke. Nah, waktu saya ke sana di rumah pribadi, kondisinya sebenarnya kalau di lantai kedua sama lantai ketiga itu nggak ada apa-apa. Cuma yang merasakan eksistensi kayak merindingnya itu di lantai pertama di ruang kerja. Jadi di situ ada ruangan dan ruangan itu ada tempat kerja, banyak rak-rak buku, terus meja, meja kerja, tapi mejanya posisinya udah terbelah gini, Mhm. dimakan rayap gitu kan. Iya. Nah itu aku ngerasa merinding banget di situ. Kayak apa ya? Hawa dingin gitu Kan ya? enggak, kayak saya kan nggak bisa ngelihat, cuma kayak ngerasa aja. Jadi kayak ngerasa ada kayak anak kecil atau orang, pokoknya kecil gitu, lari-larian di belakang saya, gitu. Ada suaranya? Kayak suara ini, orang lari, gitu. Suara Kayak tek, gitu-gitu. step gitu ya? Tek 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 tek. Iya, step step tapi kayak lari cepet gitu. Nah, Oke. itu kayak ya anak kecil gitu kan. Nah, pas saya noleh ke belakang itu nggak ada apa-apa. Karena saya sadar di teman-teman saya itu ada di luar. Saya pikir kan teman-teman saya tuh yang nakut-nakutin. Tapi teman-teman saya itu ada di luar pagar, ada di seberang rumah yang satunya yang bekas pembantaian itu. Mhm mhm. Terus karena nggak ada eksistensi yang menurut saya horor banget, akhirnya saya keluar gitu kan, keluar. Nah, keluar terus saya menuju ke rumah pembantaian itu yang sebelumnya saya kunjungi. Itu Karena sampai saya lantai naik sampai lantai 3 turun lagi ngecek lan semua. semuanya Ternyata nggak nggak ada ada apa-apa, apa-apa. baru Mhm. nyebrang gitu ya? Nyebrang karena saya penasaran banget sama yang tembok di tulisan darah itu, yang ada tulisan darah itu. Mhm Nah, mhm. pas waktu ke sana eh, udah masuk ke apa namanya, ke ruangan tersebut dan di situ kondisinya emang apa ya, parah gitu kan. Jadi di ruangan belakang tersebut ada satu kamar, Mhm. kamar yang jelas itu kamar bekas pembantaian. Di depan kamar itu ada sumur, di sebelah sumur ada pohon yang katanya di bawah pohon itu adalah si suami melakukan bunuh diri dengan cara menusukkan pisau di perutnya sama menggorok lehernya. Eh, Terus kayak harakiri ya? sebelah iya, sebelah sebelah seberangnya kamar itu adalah kamar mandi yang kondisinya udah roboh atapnya. Di sebelah kamar mandi itu adalah dapur. Mhm. Nah, pada saat ke sana dibandingkan di waktu pertama kali ke sana, ini hal yang paling merinding buat saya, gitu. Karena di situ kondisinya, pas saya cek-cek-cek kondisi di luar apa ya, lingkungan sekitar itu tiba-tiba ada Hah? dupa Di masih nyala. di dalam rumah? Deket, di deket apa, dapur. Jadi di dekat dapur itu ada kendi, kendi yang buat minum zaman dulu tuh loh di desa-desa tuh. Kendi yang ceret ceret itu yang dari tanah liat. Nah, di sebelahnya kendi itu ada kayak kotakan kecil, terus ada dupa yang masih nyala 2 batang di situ. Kira-kira ngapain ya ada di situ? Nah, nggak tahu. Nah, mikir, oh paling mungkin ada konten kreator yang habis dari sini gitu kan. Saya mikirnya gitu. Itu jam berapa posisinya? Itu sekitar jam setengah 12 Setengah malam. 12. Dupa kan cepat habis juga apalagi kena angin ya. Iya. Tapi ini masih nyala, ya tinggal sedikit lah posisinya Mhm mhm. gitu. Nah, pas saya cek-cek di lokasi area dapur, karena dapur itu belakangnya itu nembus sama garasi kalau nggak salah. Dan di situ ada pintu yang kaca, di situ kayak ada orang lempar, kayak ngetok kaca.
pintu kaca, tok-tok gitu kan. Nah, pikir saya temen, saya bersuara, ada siapa? Ternyata nggak ada siapa-siapa di situ, nggak ada orang. Jadi teman saya tuh nunggu di depan. Nah itu udah mulai merinding. Terus cek-cek sekitar, habis itu masuk ke area kamar, karena saya penasaran di kamar tersebut. Nah yang menjadi saya nggak habis pikir, menjadi agak janggal gitu di kamar itu. Jadi di kamar itu ada kasurnya 3 tingkat. Kasur spring bed, kasur busa, sama matras. Oh ya udah. Ya. Jadi di situ ada kasur. Nah, katanya di kasur tersebut itu di bawahnya itu ada darah bekas pembantaian tersebut. Nah, di atas kasur paling atas itu ada buku doa Katolik. Aku nggak tahu doa orang Katolik apa Nasrani, aku nggak tahu. Cuma di situ ada kayak buku doa, terus di tembok itu ada salib marmer warna hijau. Yeah. Nah, yang jadi janggalnya saya, ini kan depan itu kan ada pohon, banyak banget daun berserakan di mana-mana. Terus di situ ruangannya juga terbuka, gitu kan, terbuka. Jadi kalau hujan bisa masuk, angin apa segala macam. Cuma di kamar tersebut itu dalam kondisi pintunya terbuka, tidak tertutup, tidak ada daun berserakan masuk ke dalam kamar. Bersih gitu ya. Atau tertimbun, bersih, cuma debu aja. Itu yang jadi kayak jadi janggal buat saya gitu loh. Kenapa kok daun nggak bisa masuk? Sedangkan daun di depan kamar itu udah berserakan di mana-mana daunnya, dan daun kering gitu. Nah, di situ sih, dari situ saya ngerasa biasa-biasa aja. Terus saya ngelihat di area tembok itu ada tulisan darah yang katanya itu darah ditulis pakai darah si istri sebelum suaminya meninggal, sebelum suaminya bunuh diri. Tulisannya? Jadi tulisannya aku cuma diakalin aja mah gitu. Aku cuma diakalin. Oke. Ya, itu pakai darah istrinya sebelum suaminya bunuh diri. Gitu. Udah. Karena emang udah ngerasa udah malam banget, akhirnya saya pulang. Terus beberapa bulan kemudian teman saya ada salah satu konten kreator itu dia penasaran banget sama rumah tersebut. Jadi saya datang ke sana, kondisinya sore. Nah, katanya si teman saya ini dia punya sixth sense gitu, bisa ngelihat. Nah, pas kita datang ke sana dalam keadaan sore, padahal waktu saya pertama kali datang ke sana malam, itu nggak ada rasa merinding-merindingnya. Cuma pas saya datang ke sana siang jam 3, jam 4, itu udah merinding banget. Nggak ngerti. Padahal kan kalau biasanya orang merinding itu kan malam ya. Kalau ini nggak, siang atau sore itu udah merinding banget. Nah, katanya di area belakang situ, itu banyak banget eksistensi makhluk gaib di sana. Terus dia ngelihat ada sosok ibu-ibu yang saya kan nggak ngejelasin nih, saya kan pernah tahu foto keluarganya di rumah seberangnya sebelumnya, ya kan? Soalnya ditempel di tembok fotonya kayak print out gitu, foto print out, terus ada ibu-ibu, ada anaknya, ada bapaknya. Saya tahu ciri-cirinya. Nah, pas teman saya ke sana ngejelasin di dekat kamar itu ada sosok ibu-ibu rambutnya pendek, terus memakai baju tidur, kondisi lehernya hampir putus, terus perutnya juga udah robek-robek. Itu membuat saya kayak, kok sama ya sama ibu yang fotonya aku lihat di rumah seberang. Kayak recall ceritanya dan foto yang pernah dilihat ya. Maksudnya, iya kan tadinya tuh saya agak nggak percaya dengan dia untuk masalah dia bisa ngeliat hantu atau apa. Cuma pas dia menyebutkan ciri-ciri, ya, orangnya rambutnya pendek, bondol rambutnya, terus pendek, agak gemuk. Nah itu kayak saya nginget-nginget ciri-ciri orang yang punya rumah ini, ternyata benar gitu. Dan itu jujur itu membuat merinding semua, sampai tangan-tangan tuh merinding semua.
Dan pas kita ngejelasin seperti itu, tiba-tiba salah satu temennya yang cewek itu kesurupan. Itu on cam berarti? Waktu kesurupan off cam. Oke. Iya, kita nggak berani. Iya, sore kita nggak berani soalnya. Jadi emang tujuannya di sana cuma pengen iseng-iseng aja, bukan bikin iya, konten. cuma bikin konten. Oh, bikin konten. Cuma waktu kesurupan itu off cam. Nggak tahu kenapa. Mungkin dia nggak berani memperlihatkan posisi kesurupan temennya atau apa, nggak tahu sih. Karena kan yang punya konten kan dia gitu. Cuma itu waktu itu kesurupan, dia teriak-teriak di situ sampai banyak orang datang. Orang sebelah itu datang karena teriakannya tuh terdengar sampai belakang, sampai depan gitu. Oke, cuman teriak-teriak. Maksudnya tidak ada kata-kata yang dikeluarkan gitu ya? Teriak-teriak aja sih, cuma teriak-teriak aja. Katanya sih dia nggak bisa ngomong karena posisinya lehernya kan hampir putus. Katanya sih kesurupan sosok si ibu itu, lehernya kan hampir putus, jadi pita suaranya itu juga putus, jadi nggak bisa mengeluarkan suara. Aneh-aneh aja ya. Iya, teriak, nangis kayak gitu-gitu. Nah, si jinnya bisa mimicking sih sosok. Iya. Nah, selesai itu karena kita kebingungan, si teman saya ini nggak bisa untuk menyembuhkan orang itu, kita kebingungan nih. Nah, habis itu ada orang udah doa-doa segala macam gitu, tetap masih. Iya, karena kan posisinya teman saya kan nggak tahu ya, kan posisi teman saya kan Nasrani, dia nggak tahu cara-cara doanya untuk mengeluarkan setannya itu kayak gimana gitu kan. Akhirnya jadi dipanggil sama orang sekitar itu, warga sekitar itu ini kayak ustadz gitulah untuk mengeluarkan sosok tersebut. Nah, sudah dikeluarkan, ternyata si cewek temennya ini lagi menstruasi gitu, lagi menstruasi. Terus ini dia agak jorok sih ya. Jadi waktu itu dia nggak tahu ya, jorok banget sih Mister. Jadi dia itu menstruasi, terus tangannya kena darah mensnya. Waduh. Nggak tahu, mungkin dia ngebersihin atau apa gitu, saya nggak tahu ya. Terus tangannya kena darah menstruasi. Dilap pakai tisu. Habis dilap pakai tisu, tisunya dibuang di rumah itu. Gitu. Dibuang sembarangan gitu di rumah itu. Dimarahin juga dong sama warga sekitar. Ngapain sih di sini gitu? Iya, dimarahin. Tapi kita ngejelasin sih, karena memang waktu itu kan setelah beberapa bulan kemudian tuh kan banyak konten kreator yang masuk situ. Jadi ya orang-orang udah biasa aja gitu. Cuma emang marah, warga-warga itu marahnya kenapa harus buang sembarangan di situ. Oh, marahnya karena perbuatannya dia yang menyebabkan kegaduhan, kemasukannya itu segala macam. Betul. Maksudnya warga tuh gini, kalian nggak apa-apa bikin konten di sini, tapi jangan sampai merepotkan warga sekitar. Maksudnya menimbulkan kegaduhan kayak gitu-gitu. Nah itu udah, terus kita pulang. Selesai itu kita pulang, terus nyampe kos-kosan dia kesurupan lagi karena katanya ngikut. Tapi ini sosok lain yang ngikut gitu. Yang ikut itu katanya sosok kuntilanak yang ada penunggu di pohon depan rumah. Gitu. Si perempuan ini nggak punya riwayat pernah kesurupan gitu-gitu? Katanya pernah. Jadi katanya dia itu iga renggang. Iga renggang itu tulang iganya renggang. Nah, kata orang-orang kalau punya tulang iga renggang itu yang suka gampang untuk kemasukan. Tahu dari mana iganya renggang? Ya iga renggang lah pastilah. Iya, nggak tahu, katanya gitu. Saya mau nggak tahu. Makanya iga saya renggang, ya semua manusia iganya renggang. Iya, saya nggak punya iga, saya punya tulang rusuk. Ya, mana tulang rusuk saya? Ya, nah itu kurang lebih ceritanya. Terus serem juga. Ini ada, aku baru inget dan ini belum pernah aku ceritain ke podcaster lain. Jadi ini nambah cerita ya Mister ya. Siap. Jadi di Surabaya itu dulu, sekarang udah dirobohin sih tempatnya. Jadi di Surabaya dulu itu ada bangunan kuno, bangunan Belanda itu ada sekitar 2 sampai 3 tingkat. Nah, itu kalau nggak salah dulu adalah panti asuhan dan playgroup gitu.
Nah, ini saya dapat rekomendasi di situ itu dari temen Bigo. Jadi di dulu tuh di Bigo itu kan ada Live Bigo anak-anak juga, explore. cerita-cerita Iya. horor. Tapi kan saya nggak pernah live Bigo, cuma suka ngeliat gitu aja sih, suka Oke, ngeliat oke. teman untuk Oh, ini explore ada gitu kan. yang explore sambil live gitu ya? Nah, saya dapat rekomendasi tempat itu dari teman-teman yang ada live di Bigo gitu. Jadi Mhm, mhm. penasaran, datanglah ke sana. Tapi Mhm. posisinya sekitar jam 9 malam. Masih Oke. ya masih masih siang lah. Masih siang. Lokasinya ada di pinggir jalan di daerah Diponegoro. Cuma sekarang udah dirobohin, udah direnovasi. Jadi pas saya datang ke sana, Mhm. saya naik pagar, sudah menjadi kebiasaan manjat pagar di pinggir jalan, dilihatin orang, tapi saya bodoh amat. Terus saya masuk sendirian ke sana. Nah, rumahnya ini agak membingungkan. Jadi rumahnya itu banyak banget pintu. Banyak banget pintu, terus banyak banget kamar-kamar karena emang dia itu panti asuhan. Habis itu rumahnya itu kayak apa ya, Mister, sempit banget gitu loh. Tangganya tuh sempit banget. Jadi kalau mau ke bawah itu sempit. Mhm. Apa ya, tangga ke bawah itu sempit. Ya, aku nggak Emang bisa deskripsi. emang panti asuhan zaman lama gitu? Iya, iya, bangunan Belanda. Itu lama banget sih. Itu aku lupa-lupa inget. Terus habis itu di sana masih banyak barang-barang juga kayak seperti kasur, Oke. seperti kasur-kasur dari kapas. Habis itu ada salah satu ruangan di situ itu ada banyak banget kayak lemari-lemari buku, terus habis itu baju dan lain-lain lah. Nah, pada saat saya masuk ke area dapur, dapur asrama, dapur panti gitu ya, itu banyak banget botol-botol hijau di sana. Apa ya, botol-botol hijau apa ya, kayak Botol botol sirup. gitulah. Ya, botol sirup hijau tapi warnanya di situ. Nah, waktu saya nyenter-nyenter di sana, itu kayak tiba-tiba si botol yang posisinya ada di tengah meja, itu tiba-tiba jatuh. Piar, pecah. Padahal tadinya di tengah meja, bukan di pinggir meja ya? Padahal di tengah meja. Saya tahu karena di situ ada posisinya sekitar 5 botol yang tersusun rapi. Nah, Mhm. tiba-tiba pas saya nyenter-nyenter ke arah belakang dapur, itu si botol yang ada di belakang saya tuh jatuh dan pecah. Karena saya mikir masih positif waktu itu, oh mungkin tikus ngelewatin kesenggol pecah gitu. Jadi saya nggak Positif mikir yang sekali memang aneh-aneh. ya. Mhm. Iya, positif, harus positif. Nah, sudah selesai karena udah nggak ada apa-apa, baru saya naik ke atas. Naik ke atas itu, aduh, sumpah ruangannya itu sangat bingung banget menurut saya. Saya naik ke atas, saya nemu ruangan. Di situ ruangannya itu ada lemari, lemari buku, lemari arsip, terus ada kayak topi toga kecil yang buat anak-anak TK gitu. Terus di situ ada foto-foto, foto-foto yang zaman-zaman dulu. Tahun 89, 87, 90-an kayak gitu. Di situ ada tahunnya soalnya, ditulisin di depan sampul arsip kenangan tahun 90, 97, 89 kayak gitu. Nah, kan sebelumnya saya bilang di situ banyak banget pintu-pintu. Nah, pas saya lagi asik-asik bolak-balikin itu foto, tiba-tiba di luar, di samping ruangan saya ini, terdengar suara pintu digebrak, brak, keras banget. Saya kaget. Nah, yang merindingnya di sini adalah ini ruangannya apa ya? Angin itu nggak bakalan masuk karena ruangannya sempit, ventilasinya kurang, terus nggak ada angin, posisinya hawanya panas. Kok bisa pintu itu kayak ngebanting sendiri gitu? Nah, saya lari ke depan, saya cek nggak ada apa-apa. Pikir saya, oh mungkin ada apa namanya? Mungkin ya pokoknya mikir saya tuh yang positif-positif lah gitu. Nggak mikir yang aneh-aneh. Sudah saya senter, saya balik lagi ke ruangan tersebut buat ngeliat-ngeliat arsip-arsip gitu kan. Nunjukin, nih fotonya begini, begini, begini. Habis itu muncul lagi suara pintu digebrak, tapi diiringi kayak suara langkah kaki anak kecil lari. Karena itu posisinya lantainya itu lantai kayu, Mister. Jadi kedengeran kalau ada suara orang jalan atau orang lari itu kedengeran banget. Nah itu saya merinding.
merinding banget. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi dari situ karena saya udah takut gitu. Nanti kalau saya kesurupan di sini gimana dong? Orang takutnya dicari, begitu dikasih malah kabur. Saya kalau pikirnya saya tuh gini, mending saya ditampakin sosok daripada harus didengerin suara-suara. Itu paling benci saya. Aku tuh paling benci suara lantai kayu sih. Iya, itu. Aku lantai pernah kayu. Itu rumah bapakku itu kan lantai 2 tingkat gitu. Bawahnya kayu. Jadi kalau ada orang jalan pasti bunyi. Terkadang suka ada suara gitu kan kayak dek dek dek. Nah, pernah satu waktu aku dinas waktu itu ngajarin petani di daerah Sumatera Barat ke sana lah. Sebelum Solok gitu ya. Aku nginep di rumah gadang. Rumah gadang yang nggak pernah ditinggalin, terus aku diajak ke sana lagi di tengah areal persawahan. Padahal rumah gadang itu kan kayak lantainya dari kayu semua. Iya, aku datang udah malam. Ini aku motong cerita sedikit. Aku jadi ingat ada satu cerita. Aku tinggal di sana sama waktu itu diajak sama keluarga. Ada 2 ibu dan anak perempuan sama satu drivernya laki-laki. Si bapak drivernya ini bahkan nggak mau masuk ke rumahnya si ibu ini. Ini rumah keluarga ibunya. Biasanya tidur di mobil aja, dia bilang gitu. Terus kan astagfirullahaladzim. Terus saya nanya, Bu, ini rumah keluarga? Iya. Siapa yang ninggalin? Gak ada. Ya udahlah, ikut aja. Jadi kasur kapuk, tempat tidur yang besi. Terus lampunya lampu 5 watt kali yang yang kuning. Yang kuning lawas banget gitu ya. Iya, tahu. Aduh, bisa kebayang itu. Terus bisa kan kebayang. Pintunya tuh pintu kayu yang kalau ada angin tuh masuk gitu loh. Oke. Dan agak dingin ya. Terus aku udah masuk jam 8. Ke toilet dulu deh, sholat. Pas di kamar mandi tuh itu harus turun dari rumahnya. Lewatin lorong panjang, terus aduh gelap. Terus begitu masuk kamar mandi itu ada kayak kamar mandi laki-laki perempuan. Ternyata di dalamnya itu baknya nyatu. Jadi kamar mandinya panjang. Oh iya. Yang bak airnya tuh panjang cuma dibelah jadi 2 gini kan. Baknya tuh nyatu tapi ada tembok gitu. Nyatu tapi ada temboknya gitu. Ya. Jadi kan kalau di desa saya itu. Iya gitu kan. Jadi airnya nyatu gitu, Mbak. Ya udah, terus kan aku mandi di sana. Wudhu segala macem. Terus nggak lama aku lagi udah selesai. Tiba-tiba ada yang mandi di sebelahku. Aku mikir anaknya si ibu kan, anaknya si ibu. Karena emang perempuan di sebelah kiri. Jadi akhirnya goyang, ada suara air gitu. Terus ya udah aku keluar menuju ke kamar. Pas aku mau masuk ke kamar, ternyata si ibu itu lagi duduk sama si mbaknya, sama si anaknya. Wadidaw gitu kan. Terus karena aku kan, siapa di kamar? Oh mungkin si bapak supir gitu. Terus aku ngintip dari pintu depan, si bapak supir lagi ngerokok di depan mobil. Terus aku udah stres kan, udah serem banget. Ya udahlah, sholat, terus baca doa, terus kayak berharap bisa ngantuk. Ternyata nggak ngantuk karena aku tuh paling nggak bisa di ruangan baru. Dan tiduran di atas kasur tuh dengan kamar yang remang-remang. Bau kayu banget, bau lawas gitu ya. Sepi, nggak ada suara apa-apa. Nah itu aku ingat tadi ceritamu tadi. Ada suara gini kayak, itu udah jam 10 lebih, jam 11 kali ya. Jadi ada suara kayak Nah gitu kan. Lebih gitu suaranya. Kan? Iya, tapi kalau aku cepet kayak lari. Enggak, ini kan gitu. Jalanan kayak jalan mindik-mindik gitu loh, Mbak. Terus menjauh, terus balik lagi. Gitu. Oke. Nah terus aku langsung WA si anaknya si ibu itu. Mbak, kamu jalan di depan ya? Enggak. Kamu ya Ki, dia bilang gitu. Enggak. Terus ya udah kita keluar. Terus akhirnya kita keluar ke ruangan. Terus manggil si bapak supir yang tidur di mobil. Pak, kesini Pak.
alasannya mau makan durian. Jadi di mobil emang ada durian kan. Ayo kita makan durian yuk. Terus dengan bodohnya kita diem-dieman aja. Aku sama si mbaknya tuh sama-sama mendengar suara di dalam rumah itu. Tapi nggak ada, ya kita nggak ngebahas. Terus bilang, udah Pak tidur di dalam aja. Jangan di mobil. Bapak tidur aja sama Rizky gitu. Alhamdulillah. Itu sebenarnya kalau yang Mister cerita masalah air yang kamar mandi yang itu ada cerita sendiri tuh. Tapi bukan saya sih yang ngalamin. Ada, jadi saudara. Jadi ini boleh diceritain atau gimana? Apa ceritain? Jadi, nanti durasinya panjang. Ceritain dulu, nanti balik lagi ke rumah tadi. Okay. Itu rumah itu udah tinggal dikit ceritanya. Okay. Jadi kalau yang itu tuh kebetulan bapakku kan asli Jogja. Terus sebelum jadi sebelum gempa Jogja tahun 2006, kita kan biasanya kalau warga di sana itu kalau punya kamar mandi sendiri tuh dibilang tuh udah kaya banget gitu loh, orang berada. Karena sebelumnya kita itu kalau mandi tuh di kali gitu kan. Tapi kalinya kan bersih waktu itu. Habis itu gempa udah selesai, rumah yang tadinya rubuh direnovasi ulang. Nah, posisinya saya mudik waktu itu, tapi sama saudara-saudara gitu kan. Nah, saya tidur di rumah Bude. Bude itu punya kamar mandi, jadi dia baru bangun kamar mandi. Kamar mandinya bentuknya sama yang kayak punyanya Mister itu. Jadi ada 2 kamar mandi, disekat pakai tembok dari beton gitu, semen. Tapi bawahnya itu kelihatan. Jadi kalau ada orang mandi, gayung, apa itu kan airnya kelihatan gitu. Iya, yang gelombang-gelombang gitu. Nah, waktu itu saudara saya itu kebelet pup gitu, mau pup. Nah, itu sekitar jam 11 malam. Posisinya di rumah itu sepi, gak ada orang karena saudara-saudara yang lain lagi main di Malioboro gitu. Ceritanya lagi begadang di sana lah gitu, main di Tugu. Jadi dia sendirian di rumah karena posisinya dia lagi sakit atau apa gitu, gak mau pergi. Nah, waktu itu lagi pup sekitar jam 10:30, jam 11. Habis itu dia selesai pup, dia kan ambil air gayung, udah selesai. Nah, pas dia mau pakai celana, tiba-tiba di kamar mandi sebelah ada orang yang nyebok air gitu. Orang mandi, kedengeran banget, biur. Dipikirnya adalah saudaranya udah pulang, anak-anak udah pulang. Ya udah, buat pede aja gitu. Nah, pas keluar, ngecek di kamar mandi sebelah, ternyata kamar mandinya itu dalam kondisi pintunya terbuka dan nggak ada orang sama sekali. Lantainya juga kering, gitu yang pertama. Karena dia udah ngerasa merinding, dia masuk ke kamar. Nah, masuk ke rumah. Kan kamar mandinya tuh kan di luar rumah gitu. Nah, bisa dia masuk ke rumah. Kan kamar mandi di luar. Iya, kamar mandinya di luar. Nah, dia masuk ke kamar. Waktu itu dia mau nonton TV, mau nonton bola di ruang tamu. Nah, pas dia mau ke ruang tamu, otomatis kalau dari belakang, kan kamar mandinya di belakang, dia ngelewatin dapur, terus ngelewatin kamarnya saudara, kamarnya Bude. Nah, di kamarnya Bude ini, itu kebuka, pintunya posisinya kebuka. Nah, dia ngelihat ada orang di situ lagi tiduran, tapi tidurnya posisinya begini, miring, membelakangi pintu, gitu. Dia pikir, oh, Bude kali udah pulang, gitu kan. Terus dia manggil, Bude, anak-anak kemana gitu. Tadi Bude ke kamar mandi ya. Terus orang yang katanya itu yang dilihatnya itu si Bude, dia cuma ngejawab, gitu doang. Nah, dia pikir oh paling Bude tadi yang ke kamar mandi. Ya udah dia nggak punya rasa curiga dan apa-apa. Nggak. Nah, dia nonton TV. Terus abis itu jam 11:30 tiba-tiba sosok yang menyerupai Bude ini keluar kamar, masuk ke kamar depan, deket sama kursi yang didudukinya dia, deket sama ruang tamu lah ibaratnya, kamar tamu depan. Nah, katanya sosok yang dibilang Bude ini, dia rambutnya itu
panjang, terurai. Kan budeku tuh rambutnya panjang, terus ubanan putih-putih gitu. Terus orang-orang dulu, orang-orang desa itu kan pakai bajunya itu pakai sewek, pakai kayak kebaya gitu. Nah, bude itu pakai gitu. Jadi katanya pakai kebaya, model kebaya, stagen warna hitam, terus pakai sewek gitu. Nah, seweknya itu cuma dibuntel-buntel gini doang, biasa kayak bude gitu. Nah, rambutnya itu kayak nggak beraturan gitu loh, ngorek-ngorek gitu. Nah, habis itu bude itu masuk ke kamar depan. Terus si saudaraku tuh nyaut gini, bude kok belum tidur sih? Gitu. Anak-anak kok belum pulang? Di si bude itu cuma jawab, mbuh, gitu doang. Mbuh, terus masuk ke dalam kamar. Ditutup pintunya, cetret. Jam 12, jam setengah 1 itu bude sama anak-anak baru datang. Kaget dia. Loh, bude dari mana? Tadi keluar kok lewat mana? Kok aku nggak lewat? Nggak lihat bude keluar gitu kan. Lowong bude dari tadi lo keluar kok sama anak-anak gitu. Habis itu dia deg-degan kan, ngecek di kamar yang tadi itu. Ternyata di kamar itu udah nggak ada orang. Posisinya dalam keadaan lampunya gelap, terus tapi kasurnya itu dalam keadaan spraynya agak berantakan dikit gitu. Kayak habis ada orang tidur di situ. Padahal itu kamar tamu dan posisinya masih bersih. Gitu. Ya. Binder. Asik. Ya itu sih. Jadinya jadi serem gitu. Karena tinggal di situ ya, jadi akhirnya ya tetap was-was ya mesti. Terus untuk melanjutkan cerita yang tadi, jadi setelah saya lihat-lihat file-file foto-foto dan lihat ngedengar posisi kedua itu ada orang lari, itu saya kan udah deg-degan. Saya putuskan untuk pergi, gitu kan. Pergi dari situ, terus saya keluar. Nah, pas di halaman depan itu saya sempat nyorot-nyorot gitu pakai kamera kan, nyorot kondisi rumah. Nah, rumahnya kan bentuknya begini. Ini gimana ya? Ini depan halaman, terus di belakangnya itu ada jendela. Apa ya? Jadi rumahnya tuh menonjol ke depan gitu. Jendelanya agak ke belakang gitu kan. Jendelanya panjang gitu, tinggi gitu. Iya, betul. Nah, yang di jendela sebelah kanan lantai 3 di situ ada nggak tahu ya, entah saya halu, entah itu beneran. Saya ngelihat ada sosok anak laki-laki di depan jendela sambil begini. Dada-dada juga. Dada lagi. Maksudnya kalau dada kan itu lebih nggak halu ya, kalau cuman siluet gitu ya. Iya, itu tapi saya mikirnya halu gitu, tapi tangannya langsung ditempel, dijeplak di jendela gitu. Nah, saya takut, saya pergi itu dari situ. Sekitar jam 10, setengah 11 malam lah, saya pergi itu. Nyampe rumah, niatnya mau ngedit, terus upload. Nah, setelah saya cek, tiba-tiba videonya itu hilang, ngeblank, hitam. Jadi kayak rusak gitu videonya. Padahal udah nge-record dan ada recordnya. Udah, ada recordnya. Jadi pas saya sebelum pulang, pas mau naik motor, itu saya cek dulu videonya. Gitu. Bagus nih, ada. Nah, pas nyampe rumah, mau saya edit, mau saya upload, itu udah ngeblank hitam semua. Nggak bisa diedit. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu ceritanya. Ada aja. Ada kemarin waktu satu cerita, aku ingat waktu cerita Rumah Eyang tuh ada ceritanya Mas Dio ya. Kalau ngikutin serinya Rumah Eyang yang di Radit itu, Mas Dio juga pernah. Mas Dio kan pernah nunjukin video-video dan foto tuh. Waktu dia mau berangkat ke Jogja, dia ngambil gambar. Oke. Di kereta masih ada, sampai di rumah Radit hilang semua. Padahal dia mau nunjukin footage tadi. Iya ya, kenapa ya bisa gitu ya? Iya, kenapa sih? Aku penasaran aja. Kenapa sih ketika dapat bukti gitu ya, bukti sebuah momen itu ada atau kelihatan tuh, tiba-tiba udah lah gitu. Nah itu. Itu sumpah
waktu aku ngelihat tuh video udah ngeblank hitam semua tuh rasa sedih tuh ada gitu. Tapi kalau mau ngulang lagi tuh kayak aduh ngulang lagi masaan ke sana. Nah, tapi sebenarnya ada niat sih mau ngulang lagi ke sana. Nah, pas mau nyampe ke sana ternyata udah ditembok, udah nggak bisa masuk lagi ke sana. Oh, ditutup ya, bukan mau dipugar mungkin jadi Udah jadi mau diperbaiki lah. Sebuah apa namanya, cagar budaya mungkin ya. Maybe itu. Tapi sayang banget semua itu sebenarnya kalau dari sekian banyak konten saya explore, menurut saya ini yang paling serem yang saya dapat gitu loh. Padahal bangunannya juga unik ya karena itu. Iya. Ya. Bangunan Belanda tuh terakhir ditinggalin tahun 89 atau 90 awal gitu katanya. Dengan adanya bukti itu tadi ya. Gitu. Oke. Wah, seru sekali Mbak Ana. Ini aku yakin ceritanya dari Mbak Ana juga masih panjang banget. Jadi banyak sekali ceritanya. Kalau nggak keberatan aku akan terus mengundang Mbak Ana untuk cerita keseruannya di Do You See What I See. Buat teman-teman sekali lagi warga Desa Sukawedi juga bisa mengunjungi podcastnya Mbak Ana di podcast Kisah Horor di Spotify. Linknya akan saya sertakan di bawah. Channelnya nggak tahu, channel YouTube-nya kayaknya masih belum jalan-jalan lagi, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman masih bisa dengerin podcastnya juga di podcast Kisah Horor. Dan sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman juga yang punya cerita, monggo bisa dikirimkan ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Bisa dalam bentuk rekaman suara, bisa bentuk tulisan atau narasi atau apa ya, cerita pendek atau cerita panjang juga boleh, nanti akan dinarasikan baik oleh saya ataupun tim. Ada Mbak Devi, ada Mas Ruli. Dan kalau misalnya berkenan juga akan saya undang teleponan seperti kali ini bersama dengan Mbak Ana seperti ini ya. Kita teleponan WhatsApp aja kok, gampang, jadi nggak akan sulit gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman se-Indonesia juga kita bisa berbagi juga nih. Mbak Ana juga nih kali ini ada di Surabaya, kita bisa cerita-cerita, tidak terbatas ruang dan waktu gitu. Sekali lagi terima kasih Mbak Olive, Mbak Ana Olive. Nanti jangan kapok sekali lagi main di Do You See What I See, berbagi cerita sama warga Desa Sukawedi. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Jangan lupa nanti ya tanggal 20 atau 21. Siap. Insya Allah. Nanti kalau aku butuh jemputan, kalau butuh jemputan. Wah, nggak usah ngerepotin. Nanti kita cari tempat aja biar bisa kumpul-kumpul sama teman-teman lain di Surabaya. Insya Allah. Siap. Terima kasih ya Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Sukawedi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.